Audio Jungle. Kota Kediri, kota tahu. Betul sekali, masih di kota tercinta saya dan mungkin Anda, kota Kediri. Nah, berbicara tentang Syekh Ihsan Jampes nih, sebenarnya sama seperti kiai-kiai pada zamannya, beliau adalah pemangku pesantren Jampes di Kediri, tapi punya satu keistimewaan. Nanti yang akan kita bahas dan kita ulas, kira-kira apa yang menarik dari makom yang telah kita ziarahi tadi. Nah, dari sini Kang Nata, nih sebenarnya ziarah kita ini yang beda dari tahun-tahun sebelumnya ada nggak? Ada sih, salah satunya ada beberapa dewan pleno yang tambahan kayak tim sus, dan kemudian juga videonya ini mungkin lebih berkelas dari tahun-tahun kemarin. Oke. Ya kalau mau dibandingin ya kayak nggak nyampe sih. Mending kita lanjut kan ya, lanjut. Kiranya siapa sih Syekh Ihsan Jampes itu? Kan katanya nama aslinya bukan Syekh Ihsan Jampes. Coba dong, pengen tahu. Oke. Mbah Ihsan ya sama kayak Mbah Yai Abdul Karim punya nama kecil. Nama beliau sebelumnya adalah Mbah Bakri. Sebelum kemudian nanti setelah menjalankan ibadah haji, beliau berganti nama menjadi Ihsan. Adalah seorang ulama yang lahir pada awal abad 20 pada tahun 1901 Masehi. Oh, berarti belum merdeka tuh Indonesia ya? Jelas, masih jauh. Itu masih Belanda, ada di samping rumah saya kayaknya. Betul. Nah, orang tua beliau itu adalah Mbah Yai Dahlan dan Nyai Artimah binti Soleh Banjarmelati. Oh, berarti masih ada sangkut pautnya dengan Lirboyo. Jelas, ini masih hubungan kalau ke Lirboyo dari Banjarmelati bisa. Mbah Yai Ihsan sendiri adalah kakak dari Mbah Yai Marzuki Dahlan. Oh, berarti ini santri-santrinya kalau tawasul ntar harus serius ya? Gak cuman santrinya nih. Kayaknya kalau yang Bani Marzuki harus khusyuk tadi pas ziarah. Lah kalau Bani Marif gimana? Ya Bani yang lain enggak di sama khusyuknya sama khusyuknya. Gitu, maksudnya. Cuman yang Bani ya enggak tahu seperti itulah intinya. Kita harus sama-sama khusyuk di sini ya. Oke. Dari perjalanan Mbah Yai Ihsan ini kita bisa meneladani mungkin pendidikan beliau ya. Jadi pendidikan beliau itu ya dimulai dari asuhan kedua orang tuanya di Jampes sendiri, lalu melanjutkan studi ke pamannya sendiri nih. Oh, berarti kalau dilihat dari track, dia sama ayahnya, kemudian sampai pamannya terjaga ya ilmuannya. Masih linear kalau bahasa sekarang ya. Jadi cari jurusan-jurusan yang masih sama-sama pesantrennya. Jadi di Mbah Yai Khozin, tepatnya di pesantren Bendo Pare Kediri, sebelum kemudian melanjutkan ke berbagai pesantren dari Jawa Tengah sampai juga Jawa Timur. Dari di Jawa Tengah sendiri beliau ke berbagai pesantren, salah satunya Mbah Yai Ahmad Dahlan di Mangkang Semarang, Mbah Yai Soleh Darat, Mbah Yai Maksum di Pondoh Magelang, dan pesantren Jamsaren Solo. Tapi sama kayak ulama-ulama di eranya, ada yang namanya Abna Uzzaman nih. Mbah Yai Maimun itu pernah menyampaikan setiap era itu ada satu pesantren yang semua tokoh-tokoh di masanya pasti ke situ. Nah, di era beliau, Abna Uzzamannya adalah Syekhona Khalil Bangkalan. Mbah Yai Ihsan juga pernah belajar di pendidikan di situ. Tapi kiranya kalau dilihat itu mulai dari dididik oleh ayahnya, yang beliau juga tumbuh di lingkungan pondok pesantren, kemudian di pamannya, sampai ke di pondok yang menumbuhkan beberapa ulama Nusantara di kelak nanti. Kira-kira ada berapa pondok tuh? Wah, karena banyak loh yang baru mondok di Lirboyo, pengen ngabdi bentar aja. Itu gimana? Ya itu jangan curhat di sini, tapi nggak apa-apa. Jadi kalau terhitung sebenarnya tidak ada sejarah pasti yang menetapkan jumlah pondok beliau, cuman dari data yang berhasil saya kumpulkan lebih dari sekitar 6 pesantren yang beliau singgahi. Ada yang di Nganjuk tadi, terus di Pacitan, dan yang belum disebutkan ya. Dan masih banyak lainnya yang mungkin tidak sempat terekam oleh sejarah. Tapi nggak sampai ke timur yang mondoknya? Nah, itu yang menarik. Jadi Mbah Yai Ihsan yang bukan kaleng-kaleng ini, Ihsan yang bukan Ihsanuddin Ishak. Betul. Ya, itu ternyata cuman menempuh
dalam tanda kutip cuman menempuh pendidikan di Indonesia saja. Benar-benar produk dalam negeri. Tidak pernah sekalipun ke Timur Tengah. Jadi beliau terkenal dengan karangan-karangannya yang hebat dalam bahasa Arab Fusha, tapi sekalipun tidak pernah keluar dari Indonesia dalam pendidikannya. Oh berarti ya keren sih, beliau sedikit mengajar, ini menarik nih, beliau sedikit mengajarkan kepada kita, ya mondok itu hasilnya di mana aja, nggak harus sampai ke timur, tapi tergantung bagaimana caranya kita hidup di situ. Ya jadi beliau nggak perlu jauh-jauh ke Maroko lah. Betul sih. Tapi ya sayangnya ini pernah ke sana. Oke. Tadi kisahnya setelah selesai menempuh pendidikan dengan nama Bakri tadi, tepatnya pada tahun di mana NU didirikan, pada 1926. 19. Masehi beliau melakukan ibadah haji nih. Sehingga kemudian merubah namanya menjadi Bahi Ihsan. Sama seperti adat-adat ulama kita dahulu setelah menunaikan haji kemudian merubah namanya sebagai bentuk tabarruk. Nah, kemudian pada tahun 1932 beliau menjadi pengasuh utama Pondok Pesantren Jambes. Meneruskan estafet kepemimpinan dan tepatnya 10 tahun setelah itu membuat terobosan ya, membuat inovasi, membangun madrasah bernama Madrasah Mafatihul Huda. Oke, menarik. Nggak heran sih ya kalau sekolahnya juga tetap di lingkungan pesantren, terus jarang juga sekolah formal kan ya. Ya nggak heran kalau meneruskan perjuangan dari ayahnya untuk estafet ke pemimpinan pesantren. Tapi kalau yang sering diingat teman-teman itu banyak loh karangan-karangan beliau yang dipakai menjadi kurikulum. Ya. Atau banyak yang didiskusikan atau untuk memecahkan sebuah permasalahan di dunia modern. Kiranya apa aja itu resensi beliau? Jadi sama seperti bahaya-bahaya yang lain nggih, meneruskan estafet kepemimpinan pesantren dari ayahnya, tapi yang unik dari Mbah Ihsan adalah beliau punya banyak sekali karangan walaupun tadi tidak belajar ke negeri Arab sekalipun. Salah satunya nih yang paling fenomenal, kitab Sirajut Thalibin, Syarah Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin. Itu lebih ke tasawuf. Ya, tasawuf juga mengupas hadis dan ayat-ayat Al-Qur'an. Sekitar kurang lebih ada 259 ayat Al-Qur'an yang termuat dalam kitab Sirajut Thalibin. Juga ada sekitar 113 hadis, 58 di juz pertama dan 53 di juz keduanya. Itu semua terangkum dalam kitab beliau Sirajut Thalibin, syarah atas kitabnya Imam Ghazali, Minhajul Abidin. Itu baru satu nih. Baru satu. Yang belajarnya cuman di daerah Jawa. Jawa adalah kunci. Betul. Ya, yang kedua, Manahijul Imdad. Ini syarah Irsyadil Ibad. Kemudian ada Tasrihul Ibarah. Dan yang keempat yang cukup unik adalah kitab Irsyadul Ikhwan fi Bayani Ahkamid Dukhon. Yang beliau mengarang itu lebih kayak saya lihat tuh beliau membuat kitab itu untuk diserap oleh kalangan-kalangan orang-orang awam. Beliau membuat akulturasi budaya yang di situ ditanamkan nilai syariat. Keren sih. Di kitab ini kan fokus membahas hukum rokok dan kopi. Betul. Yang mana rata-rata santri atau orang awam ya. Pada masa itu ini lagi gacor-gacornya rokok dan kopi yang tentunya disanding ngopi. Ini bukti kalau ya tiap masa ulama itu pasti melek dengan kondisi masyarakat sosial di eranya. Tapi gini, kalau kita mengaca ke beberapa gaya dakwah wali-wali sebelumnya, ada yang pondok pesantren, ada yang dengan gaya dakwahnya dengan wayang yang kita sebut dengan Sunan Kalijaga, ada yang simbolik kayak Sunan Bonang. Tapi kalau kita lihat Syekh Ihsan Jambes kan dikenal, ya beliau punya pondok, meneruskan estafet perjuangannya, tapi lebih dikenal beliau kaya dengan resensinya. Tapi kalau dilihat dakwah seperti itu relevan ya gitu? Apa jangan-jangan beliau hanya pengen dikenang? Kan katanya kalau pengen dikenang ya menulislah maka kalian akan diingat oleh sejarah. Dikenang dalam artian manfaatnya daiman ila yaumil qiyamah, mungkin iya. Dalam arti ilmunya bisa barokah, manfaat dan maslahat untuk ummah. Kalau terhitung dari kiprah beliau di dunia dakwah, kita bisa melihat kilas balik sejarah ya. Beliau wafat pada tahun 1952 Masehi, berarti usianya sekitar 51 atau 52 tahun. Terbilang muda. Tapi sampai sekarang karyanya masih terkenang. Itu salah satu bukti manfaat ilmunya beliau dalam menyebarkan dakwah Islam. Yang melalui tadi salah satu karya paling fenomenalnya itu Sirajut Thalibin
Bisyarhi Minhajil Abidin. Kitab ini Nah itu diakui atau tidak ini? apa namanya? Kalau emang dakwah beliau dengan membuat banyak resensi kemudian dibaca oleh banyak orang, buktinya apa? Apa itu dibuat kurikulum Al-Azhar Ini misalkan? Mu'tabar salafan wa khalafan ini. Pada eranya sendiri sudah mendapatkan takrib, kata pengantar dari ulama-ulama top lah. Jadi kalau tim FKI atau pembukaan angkatan itu masih perlu repot-repot sowan-sowan, ini beliau langsung diberikan takrib dari ulama. Sekaliber Mbah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Mbah Abdurrahman bin Abdul Karim dan Mbah Muhammad Yunus bin Abdullah Kediri. Ini kalau kita belajar falak nih di Tashilul Amtsilah, mukaddimahnya kitab kurikulum falak Lirboyo itu ada nama beliau, Mbah Muhammad Yunus, salah satu pakar falak. Terus juga sudah dikoreksi oleh Masyayikh kita, Mbah Abdul Karim salah satunya, Mbah Ma'ruf Kedunglo dan paman beliau sendiri Mbah Khazin Bendopare, pesantren Bendopare. Oh berarti emang kredibilitasnya nggak bisa dipertanyakan lagi lah ya? Itu baru yang lokal dalam tanda kutip ya. Tapi kalau yang di luar negeri emang ada? Dari sampai kiprahnya ke mancanegara di Universitas Al-Azhar Kairo, tepatnya Fakultas Usuluddin, kitab Sirajul Thalibin itu jadi takrirat, jadi rujukan utama jadi bahasanya mata pelajaran wajib di kurikulum Fakultas Usuluddin. Bahkan pada masa itu tahun 1900-an Raja Mesir, Raja Farouk pernah mengutus delegasi ya untuk meminta Mbah Yai Ihsan Jambes ini untuk menjadi dosen khusus mengisi di Universitas Al-Azhar. Oh iya, tapi katanya beliau nggak mau ya? Ya, beliau lebih memilih untuk menyebarkan dakwah di Indonesia. Jadi sudah yang kita ziarah ini bukan kaleng-kaleng lah, beliau ulama al-alim juga wali. Baik-baik, berarti ada beberapa pelajaran yang mungkin kita petik bahwa kenapa dari dulu-dulu banyak guru-guru kita yang ketika kita sowan itu selalu bilang, sudah kalau sekolah itu nggak usah jauh-jauh, cukup di Lirboyo itu udah cukup. Karena ya, coba kita lihat. Yang alumni Maroko agak tersinggung sebenarnya, tapi lanjut silahkan. Tapi kita lihat, beliau Syekh Ihsan Jambes yang mengenyam pendidikan hanya di tanah Jawa selama 6 tahun, bukan 6 tahun sih, 6 pondok. Dan salah satunya di Madura, pondoknya Khalil Bangkalan, Kiai Haji Khalil Bangkalan, beliau tetap jadi orang. Ini menurut, jangan dilihat siapa di belakangnya. Kalau di belakangnya tetap beliau anak dari orang yang punya pondok pesantren, tapi lihat dari ketekunan belajarnya. Kemudian dakwahnya lebih kepada, meskipun tidak door in door, tapi beliau sukses dengan dakwah bil lisan, dengan karya-karyanya yang banyak tersebar di dunia. Betul. Baik. Kiranya ada nggak hal spesial lagi peninggalan beliau yang bisa kita kenang sampai sekarang? Mungkin karena terbatas waktu ya, ini kita sudah baik. mau nyampe makam selanjutnya. Mungkin kita akhiri di sini ya. Terima kasih semua. Ini tidak program dialektika yang bisa panjang. Kira-kiranya nanti kalau masih kurang bisa nonton YouTube lah. Betul, karena juga bahannya juga habis ya. Betul sekali. Jadi kesimpulannya adalah karya-karya beliau yang telah tersebar itu tidak hanya ambisi pribadi untuk dikenang oleh sejarah, tapi emang ini adalah bentuk ikhlas, bentuk bahwa beliau telah mondok dan bersekolah dengan benar yang akhirnya menghasilkan banyak karya-karya yang sangat bermanfaat di masyarakat. Ya kayak angkatan kita, banyak karyanya. Kita tunggu. Semoga cetak. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.